Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alma Widyasari, NPM 205400056 dari kelas PGSD 02. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar pada siswa. Sebelumnya, video ini ditujukan untuk peserta didik jenjang sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan video ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui, meningkatkan, dan mengembangkan sikap belajar dan kebiasaan belajar peserta didik sekolah dasar. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik pada siswa, tentu kita harus mengetahui dulu apa sih sikap belajar dan kebiasaan belajar itu. Sikap belajar merupakan kebiasaan atau kecenderungan peserta didik untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan belajar sebagai dampak dari pandangan dan perasaannya terhadap kegiatan belajar. Nah, apabila peserta didik memiliki pandangan positif bahwa belajar itu penting, maka peserta didik tersebut cenderung akan melakukan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya nih, apabila peserta didik memandang belajar itu tidak penting, membosankan, tidak menyenangkan, maka peserta didik tersebut cenderung malas untuk belajar. Selanjutnya yaitu kebiasaan belajar merupakan perilaku peserta didik yang relatif menetap dalam aktivitas belajarnya sebagai hasil pembiasaan atau perilaku yang diulang-ulang. Nah, sikap dan kebiasaan belajar bisa saja bersifat positif maupun negatif loh, tergantung bagaimana perasaan dan pandangan peserta didik terhadap kegiatan belajar itu sendiri. Apa saja sih ciri-ciri peserta didik dengan sikap dan kebiasaan belajar yang positif? 1. Menyenangi pelajaran, baik itu teori maupun praktek. 2. Masuk kelas tepat pada waktunya, memperhatikan penjelasan guru, dan mencatat pelajaran dalam buku khusus secara rapi dan lengkap. 3. Senang bertanya apabila tidak memahami materi. 4. Memiliki jadwal belajar yang teratur dan disiplin diri dalam belajar. 5. Membaca buku-buku pelajaran secara teratur dan meminjam buku ke perpustakaan. Dan yang terakhir, ulet atau tekun dalam melaksanakan pelajaran maupun praktek dan tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan dalam belajar. Berikutnya yaitu bagaimana cara untuk mengembangkan sikap belajar yang positif. 1. Bangkitkan kebutuhan untuk mendapat penghargaan dan sebagainya. 2. Hubungkan dengan pengalaman yang lampau. 3. Beri kesempatan peserta didik untuk mendapatkan hasil yang baik. 4. Gunakan berbagai metode mengajar seperti diskusi, kerja kelompok, membaca, demonstrasi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara untuk membentuk kebiasaan belajar yang baik. 1. Adanya tugas-tugas yang jelas dan tegas. Tugas yang jelas dapat membuat perhatian peserta didik diarahkan pada hal yang perlu untuk dipelajari. Kedua, pelajari dan kuasai bagian-bagian yang sulit dari materi yang dipelajari. Dalam hal ini, guru perlu memberikan pengarahan agar peserta didik mengetahui bagian mana saja yang penting. Ketiga, buat catatan-catatan pada waktu belajar, karena catatan yang sudah tersusun tentang materi yang dipelajari akan dapat membantu siswa dalam mempelajari materi pelajaran dalam waktu yang lebih lama. Yang keempat yaitu kerjakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pengetahuan yang diterima dengan menjawab pertanyaan sebagai latihan akan dapat diingat lebih lama oleh peserta didik daripada pengetahuan yang hanya diperoleh melalui membaca atau menghafal saja loh. Yang kelima yaitu hubungkan materi-materi baru dengan materi yang lama. Jadi, dalam menerima materi pelajaran yang baru, diperlukan juga pengetahuan dari bahan-bahan yang lama yang sudah dipelajari. Yang keenam yaitu gunakan berbagai sumber belajar. Karena semakin banyak sumber belajar, maka semakin banyak pula pengetahuan yang akan diperoleh oleh peserta didik. Dan yang terakhir yaitu membuat rangkuman. Rangkuman dan review dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk merefleksikan, mengingat kembali, dan mengevaluasi isi pengetahuan yang sudah dikuasai sebelumnya oleh peserta didik. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara untuk mengembangkan sikap belajar yang positif dan bagaimana untuk pembentukan kebiasaan belajar yang baik, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik pada siswa dapat dilakukan dengan bimbingan kelompok. Pada bimbingan kelompok ini terdapat 5 tahap. Tahap pertama yaitu langkah awal. Pada tahap ini dilakukan untuk pembentukan kelompok dan penjelasan tentang adanya layanan bimbingan kelompok. Yang tahap kedua yaitu perencanaan kegiatan, meliputi materi layanan,
tujuan, sasaran kegiatan, fasilitas atau sumber bahan yang digunakan, rencana penilaian, serta waktu dan tempat pelaksanaan. Tahap ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ketiga ini meliputi tahapan, yaitu yang tahap pertama persiapan. Yang harus dilakukan yaitu persiapan secara fisik, persiapan bahan, persiapan keterampilan, dan persiapan administrasi. Tahap kedua yaitu pelaksanaan tahap-tahap kegiatan, yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan anggota membahas topik ataupun permasalahan secara lebih rinci. Tahap keempat dalam bimbingan kelompok yaitu evaluasi kegiatan, yaitu penilaian terhadap bimbingan kelompok. Dan tahap terakhir yaitu analisis dan tindak lanjut. Hal ini dilakukan karena analisis tentang kemungkinan dilanjutkannya pembahasan permasalahan atau topik yang telah dibahas sebelumnya. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.